بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa merasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan secercah manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada nabi kita, kepada guru manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib di Masjid Al-Badar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang aktivitas malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aktivitas yang paling panjang. Ini aktivitas yang paling mendekatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengarungi aktivitas-aktivitas yang berat, aktivitas-aktivitas yang sukar. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita mampu untuk memanfaatkan malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril merupakan mentornya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, allamahu syadidul quwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh malaikat Jibril yang syadid, yang tegas, al-quwa, yang mempunyai kekuatan, muta'in thamma amin, malaikat yang ditaati oleh penduduk langit, amin, yang terpercaya. Pemimpinnya para malaikat senantiasa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, kemudian menjadi gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesan Jibril dan di antara wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Rawahul Hakim. Di antara wasiat malaikat Jibril adalah, ketahuilah wahai Muhammad. Dalam bahasa Arab ketika dikatakan wa'lam, ketahuilah, ini menunjukkan tentang suatu perkara yang penting. Wa'lam, ketahuilah, dan jagalah baik-baik pesan ini. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu berada
di sholat malamnya. Semakin sering dan semakin intens seorang mukmin, seorang yang muslim melaksanakan ibadah di malam hari, maka semakin Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan. Jadi siapapun kita, ketika kita diamanahkan menjadi seorang guru, maka hendaklah kita mengerjakan sebagian ibadah di malam hari. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang mulia, guru yang mulia di mata muridnya, guru yang mulia di tengah masyarakatnya. Ketika kita diamanahkan untuk menjadi pemimpin, maka jangan lupa kita untuk melaksanakan sholat malam, karena mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pemimpin-pemimpin yang mulia. Ketika kita diamanahkan menjadi seorang ayah, maka seorang ayah hendaknya melaksanakan sholat malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ayah-ayah yang mulia. Intinya, ketika seorang melaksanakan sholat malam dan ketika orang membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Dan ini harus kita pupuk. Kita sekarang berada di bulan apa? Bulan Hijriah, bulan apa? Rajab, ya. Di penghujung Rajab. Insya Allah sekitar tanggal 5 atau tanggal 6 April itu bertepatan dengan 1 Sya'ban. Berarti sudah sangat dekat. Kemudian selanjutnya kita akan mendapati bulan Ramadan. Ini sudah sangat dekat. Maka dua ibadah ini, ya, khususnya membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat di malam hari ini merupakan ibadah yang harus kita pupuk. Selain ibadah-ibadah yang lain, tentunya yang wajib, ya, sholat 5 waktu, kemudian nanti insya Allah berpuasa di bulan Ramadan, itu wajib. Tapi untuk melengkapi kewajiban tersebut, ada hal yang sunnah. Melaksanakan sholat malam, dan alhamdulillah kita dibantu dengan sholat tarawih. Kemudian membaca Al-Quran, ini penting. Karena tidak mungkin kita bisa mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan kalau kita tidak melatihnya dari bulan Rajab dan kita tidak melatihnya dari bulan Sya'ban. Ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Karena sungguh merugi bagi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi sholat malamnya biasa-biasa saja, atau tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu sangat merugi. Karena memang ini adalah ibadah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat menambah kemuliaan kita. Ada istilahnya mencari berkah. Mencari berkah. Jadi di mana kita mencari keberkahan? Kita mencari keberkahan pertama dengan kita melaksanakan hal-hal yang wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal masa tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan 2 hal. Salat di malam hari dan membaca Al-Qur'an. Itu niscaya kita akan menjadi orang yang mulia. Jadi itu jalan kita untuk menjadi orang yang mulia, dengan melaksanakan salat malam dan dengan kita membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW yang dari pertengahan malam sampai nanti menjelang fajar, beliau itu sholat panjang, sholat beliau, sampai kaki beliau itu pecah, kapalan, karena saking lamanya beliau melaksanakan sholat malam. Tapi beliau tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Karena apa? Beliau tidak mau egois. Rasulullah SAW tidak mau mendapatkan pahala sendiri. Rasulullah SAW tidak mau masuk surga sendiri. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersemangat untuk mengajak keluarganya melaksanakan sholat malam. Ya, makanya Rasulullah SAW di sepertiga malam terakhir menjelang fajar itu Rasulullah SAW membangunkan istri-istrinya, dan Rasulullah SAW membangunkan menantunya, Rasulullah SAW membangunkan anak-anaknya, Rasulullah SAW membangunkan kerabat-kerabatnya.
Kenapa? Karena Rasul tidak mau masuk surga sendirian. Rasul mau masuk surga secara berjamaah. Rasulullah SAW mau masuk ke dalam surga sekeluarga. Ya, makanya Rasulullah SAW membangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW membangunkan Hafsah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW membangunkan Safiyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW membangunkan Juwairiyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW membangunkan Ummu Habibah, Ummu Salamah dan sebagainya untuk melaksanakan sholat malam. Bahkan beliau terkadang membangunkan putrinya beserta menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah SAW keluar rumah, kemudian beliau mengetuk pintu Ali dan pintu Fatimah di malam hari sebelum waktu fajar, ya, diketok. Assalamualaikum, ya, diketok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan sahutan dari dalam, ada suara Ali radhiyallahu anhu, maka dengan bahasa yang lembut Rasulullah SAW mengatakan, ala takumani fatusalliyan. Apakah kalian tidak bangun berdua, kemudian kalian berdua bisa melaksanakan sholat malam? Jadi Rasul tidak mengatakan sholat malam dan sebagainya. Rasul memberikan himbauan-himbauan yang ringan kepada menantunya, kepada anaknya. Ala takumani fatusalliyan. Kalau kita tahu bahasa Arab, ini bahasa yang sangat lembut. Tidak ada unsur paksaan, cuman hanya himbauan dari Rasulullah SAW. Ala takuman. Apakah kalian berdua tidak bangun? Fatusalliyan. Kemudian kalian bisa melaksanakan sholat malam. Terkadang Ali bin Abi Thalib langsung bangun, mendengar suara Rasulullah SAW. Terkadang, ini sifat manusia. Terkadang Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa-jiwa kami itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaa an yab'atsana ba'atsana. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau membangunkan kami, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kami. Ali bukannya tidak mau sholat malam, tapi ya namanya manusia. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa bagian. Ada akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada manusia itu nafsu. Jadi ada akal, ada nafsu. Jadi ada pertentangan antara akal dengan nafsu. Ya. Disitulah nanti di mana keimanan akan dijawab. Apakah keimanan kita akan dijawab oleh akal kita sehingga kita melaksanakan, atau mungkin dijawab dengan nafsu kita. Nah, ada satu ketika para sahabat radhiyallahu anhu yang namanya manusia, untuk menunjukkan bahwa mereka itu bukan malaikat, mereka itu manusia seperti kita. Mereka itu punya akal, mereka itu punya nafsu. Dan kita jangan mudah untuk memberikan atau mencari hujah. Mereka kan sahabat, mereka kan sudah dijamin oleh Rasulullah SAW keimanannya. Sebagian di antara mereka sudah dijamin masuk surga. Bahkan sebagian besar mereka sudah dijamin masuk surga. Kita apalah, kita adalah manusia akhir zaman. Jangan kita mencari-cari alasan, mereka juga manusia. Terkadang mereka itu mengatakan seperti itu, wahai Rasulullah, kalau Allah mau, Allah akan membangunkan kami. Kalau Allah tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membangunkan kami. Maka Rasulullah SAW tidak marah, tapi Rasulullah SAW hanya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan di antara sifat manusia itu adalah banyak berdebat. Jadi di antara sifat manusia itu banyak berdebat. Sudah jelas kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah wahai Muhammad bahwa sebenarnya kebenaran itu sudah datang terang benderang. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu telah lenyap. Tapi walaupun kebenaran itu terang benderang, tapi memang manusia itu sifatnya adalah
wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sebahagian besar manusia itu sifatnya adalah banyak berdebat. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ketika kita melihat ada anak kita atau ada anak didik kita, kita kasih tahu dengan baik-baik, tapi dia berdebat, itu sifat aslinya. Ya. Jangan langsung marah, karena bisa jadi kita juga nanti berdebat. Makanya kita melatih keimanan kita sama-sama, karena memang sifat manusia itu adalah sering berdebat, suka berdebat. Ada kebenaran tapi diperdebatkan, ada kebenaran tapi dipertentangkan. Dan ini adalah ujian bagi kita, ini adalah pelajaran bagi kita. Ketika ada kebenaran, kemudian kita tentang, ya, kita beristiazah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari sifat ini, karena ini adalah sifat manusia secara umum. Mudah-mudahan hamba bisa menjadi orang yang beriman kepadamu ya Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena urusan hati ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian tubuh yang paling penting yang harus kita jaga adalah hati. Nah, jadi harus kita jaga hati ini, dan kita tidak bisa menjaga hati ini sendirian, karena yang menjaga hati, yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di antara banyaknya doanya Rasulullah SAW, di antaranya adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkanlah, qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Jadi di antara indahnya bahasa Arab itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-qalbu itu artinya hati. Kenapa dikatakan al-qalbu qalban dalam bahasa Arab? Kenapa dikatakan al-qalbu? Karena al-qalbu yatakallab. Karena hati itu, dia itu berubah-ubah. Di pagi hari seperti ini, nanti di siang hari lain lagi, kemudian di malam hari lain lagi. Berbeda dengan anggota yang lain. Kalau misalnya mata, pagi bisa melihat, malam bisa melihat, siang bisa melihat, asal ada cahaya yang membantunya. Tapi kalau misalnya hati ini berbeda-beda, tergantung dengan kondisi yang kita rasakan atau kondisi yang kita hadapi. Terkadang, makanya Rasulullah SAW mengatakan, terkadang ada orang yang beriman di pagi hari, tapi di malam harinya kafir. Atau di malam harinya dia itu beriman, di pagi harinya dia menjadi orang kafir. Maksudnya bukan kafir keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang kufur nikmat, atau mungkin bisa menjadi orang yang kafir. Berbeda-beda, atau dia itu berubah-berubah. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita. Dan di antara wasilah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengsabatkan hati kita, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita melaksanakan sholat malam. Yakinlah, dengan kita melaksanakan sholat malam sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensabarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan hati kita di atas keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intinya. Jadi kalau misalnya kita ingin ucapan akhir kita nanti ketika kita wafat, la ilaha illallah atau al-kalimatut thayyibah, maka hendaklah kita menjaga sholat malam kita. Karena orang yang menjaga sholat malam itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas. Asal, ada asalnya, asal tidak sum'ah dan tidak riya. Penyakitnya adalah kalau misalnya orang sholat malam, kemudian dia sudah menyembunyikan sholat malam dia, tidak ada yang mengetahui, kecuali mungkin keluarga dekat dia yang mengetahui bahwa dia sholat malam. Tapi nanti di pagi hari atau di siang hari dia berbicara kepada orang lain, ya, ngantuk kali saya,
Kenapa? Tadi malam saya panjang kali melaksanakan sholat malam. Ini sum'ah. Ini dapat meruntuhkan pahala kita. Kalau kita berniat sum'ah. Atau misalnya kita katakan tadi malam kamu melihat ini enggak? Atau melihat itu enggak? Oh, tidak ada, saya tadi malam melihat. Karena apa? Karena tadi malam saya melaksanakan sholat malam 10 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Ini merupakan hal-hal yang dapat meruntuhkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berbicara tentang aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari, khususnya di sepertiga malam terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama membangunkan keluarganya. Terkhusus di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada 3 kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Ramadan, di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, maka yang pertama beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Ini menunjukkan tentang ijtihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kesungguhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat malam melebihi hari-hari yang lain. Syadda mi'zarahu, kalau bisa tidak tidur, tidak tidur. Kalau bisa tidur, maka tidurnya sedikit sekali. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan salat malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang di sepertiga malam terakhir atau di malam hari, khususnya ketika Rasul di Madinah dan menjelang Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasul wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Jadi menjelang Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sering sekali berziarah ke Baqi'. Baqi' itu satu kuburan yang ada di Madinah. Bahkan mungkin itu satu-satunya kuburan di Madinah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ke Baqi'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bahwa ajal beliau sudah sangat dekat. Dan beliau sering ke Baqi' untuk mengucapkan salam kepada penghuni Baqi', kepada orang-orang yang dikuburkan di Baqi', dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa panjang sekali untuk orang-orang yang ada di Baqi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa sebagai manusia kita pasti akan mati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kematian beliau di malam hari seraya beliau mengunjungi Baqi' yang ada di sebelah timur Masjid Nabawi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, saya melihat engkau beberapa hari ini atau beberapa malam ini sering keluar malam. Kemanakah engkau pergi?" Karena apa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu punya 9 istri yang bersama-sama. Tentunya Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri yang lain bertanya, "Kemana? Jangan-jangan ke tempat yang lain?" Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Malaka ya Aish?" Apa yang kamu pikirkan wahai Aisyah? Saya tidak berbuat seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aish, jadi Aish itu panggilan
panggilan sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dihilangkan ta marbutahnya, Aish. Itu dalam bahasa Arab disebutkan tarkhim. Tarkhim itu diperbolehkan untuk menghilangkan huruf akhirnya, khususnya ta marbutah, sehingga panggilannya itu lebih sayang. Ya Aish, seperti itu. Menunjukkan tentang sayangnya Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ajal beliau sudah datang. Makanya Rasulullah SAW sering-sering datang untuk mengunjungi Baqi', untuk mengingat kematian. Karena Rasulullah SAW ingin berjumpa dengan sahabat-sahabat yang berjuang, ingin berjumpa dengan sahabat-sahabat yang bersama-sama menegakkan kalimah la ilaha illallah. Beliau ingin berjumpa dengan sahabat-sahabat yang sangat ikhlas berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan di antara doanya Rasulullah SAW ketika mengunjungi Baqi' di malam hari adalah assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Assalamu ala ahli diyar, keselamatan, salam keselamatan kepada penduduk negeri. Jadi mereka itu berada di negeri yang disebut dengan barzakh. Mereka itu bisa mendengarkan. Mereka itu bisa mendengarkan, tapi mereka tidak bisa menjawab. Oleh karena itu disunahkan bagi kita ketika kita masuk ke kuburan atau ke pemakaman untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di kuburan. Assalamu ala ahli diyar. Salam keselamatan kepada penduduk negeri barzakh. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman dan di antara orang-orang yang Islam. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustaakhirin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang datang sebelum kita dan orang-orang yang datang setelah kita. Jadi doanya Rasulullah SAW itu sangat luas, bukan hanya kepada penduduk negeri, bukan hanya kepada penduduk barzakh, bukan hanya kepada orang-orang yang ada di kuburan, tapi Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang telah berlalu dan orang-orang yang akan datang. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun, dan sesungguhnya kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menyusul kalian. Jadi Rasulullah SAW merasakan bahwa wafatnya Rasulullah SAW sangatlah dekat. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun, dan kita semuanya pasti akan menyusul orang-orang yang ada di kuburan. Jadi kematian itu pasti, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Maka kita mengingat-ingat kematian kita, bahwa kita akan menyusul orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tujuan kita menziarahi kuburan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tuzakkirukumul akhirah, untuk mengingatkan kalian tentang pentingnya akhirat, tentang kehidupan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW di malam hari kepada penduduk Baqi' adalah assalamu alaikum dara qaumi mu'minin. Salam keselamatan kepada kalian wahai penghuni negeri yang dihuni oleh orang-orang yang beriman, yaitu alam barzakh bagi orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'adun, dan kami akan mendatangi kalian sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendatangi mereka semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ghadan muajjalun, besok kami akan mengikuti kalian.
wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, dan kami akan turut serta mengikuti, mengiringi jalannya kalian. Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqad. Ya Allah, ampunilah penduduk atau orang-orang yang dikuburkan di Baqi, yaitu Baqi al-Gharqad. Jadi dulu itu Baqi disebut dengan Baqi al-Gharqad. Kenapa? Ada dua alasan. Al-Gharqad, pernah mendengar Al-Gharqad nggak? Al-Gharqad ini kan merupakan pohon yang sekarang ini ditanam oleh orang-orang Yahudi. Al-Gharqad. Pohonnya itu lebat dan berduri. Karena apa? Karena di akhir zaman nanti orang-orang Yahudi berlindung di balik pohon Gharqad. Yang pertama, Gharqad itu menunjukkan ada satu tumbuhan yang lebat, mungkin bisa kita katakan seperti pohon beringin misalnya, tapi berduri. Dan itu adalah pohon yang banyak ditanam oleh orang-orang Yahudi sekarang. Artinya orang Yahudi faham dan orang Yahudi percaya dengan hadis Rasulullah SAW bahwa satu-satunya tumbuhan yang dapat menyelamatkan orang Yahudi di akhir zaman itu adalah pohon Gharqad. Ada yang mengatakan bahwa Gharqad itu artinya adalah pohon yang rindang. Apa saja pohon yang rindang disebut dengan Gharqad. Apa saja pohon yang rindang. Dan di zaman Rasulullah SAW, pekuburan Baqi itu tidak seperti sekarang. Kalau misalnya orang yang pernah melaksanakan umrah, kan Baqi itu gersang, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya bongkahan-bongkahan batu, kemudian ada sedikit tanda dan sebagainya, tapi tidak ada pohon-pohon. Di zaman Rasulullah SAW, Baqi itu banyak pohon-pohon, khususnya pohon-pohon kurma atau pohon-pohon yang rimbun. Makanya Baqi di zaman itu disebut dengan Baqi al-Gharqad di zaman Rasulullah SAW. Untuk apa? Supaya peziarah itu bisa berteduh. Bisa berteduh. Misalnya berziarah dan bisa berteduh di malam hari dan bisa berteduh di siang hari karena panasnya matahari dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengetahui bahwa para sahabatnya itu adalah orang-orang yang sangat ikhlas berjuang dalam menegakkan agama ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir setiap malam menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau sakit, beliau itu sering mengunjungi Baqi. Dan kalau kita melihat sejarahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mulai sakit keras ketika beliau pulang dari Haji Wada. Beliau pulang Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah. 10 Hijriah. Rasul wafat 11 Hijriah. Rasul mulai sakit kira-kira sebulan dari Haji Wada. Haji Wada tanggal tahun 10 Hijriah, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ya. Emangnya haji ada di bulan yang lain? Di bulan Zulhijjah ya. Di bulan Zulhijjah. Setelah bulan Zulhijjah, di akhir bulan Zulhijjah, Rasulullah SAW pulang dari Mekah, beliau pulang ke Madinah. Sampai ke Madinah di bulan Muharram, Rasulullah SAW masih sehat bugar, masih fit dalam melaksanakan tugas-tugas beliau. Di tanggal 22 Safar, Rasulullah SAW sudah sakit keras. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ajalku itu sudah sangat dekat. Dari tanggal 20 atau tanggal 22 Safar sampai tanggal 11 Rabiul Awal itu Rasulullah SAW merasakan kesakitan. Para ahli sejarah dan sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW ketika itu merasa sakit? Karena itu efek dari kejadian pada tahun ke-7 Hijriah. Apa kejadiannya?
ketika seorang wanita Yahudi memberikan racun kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan sendiri dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa saya itu merasakan sakit karena atau sebab dari racun yang diberikan oleh wanita Yahudi ketika saya di Khaybar. Seolah-olah urat leher Rasulullah SAW itu mau putus karena efek dari racun yang diberikan oleh wanita Yahudi di Khaybar. Sampai tanggal 11 Hijriah atau 11 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal pas di hari Senin. Makanya hidupnya Rasulullah SAW itu sangat pas. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal dan beliau juga wafat pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah SAW lahir di hari Senin, wafatnya di hari Senin. Jadi baik dari segi tanggal, dari segi bulan, dari segi hari itu kira-kira sama. Makanya umur Rasulullah SAW itu pas 63 tahun menurut perhitungan Hijriah. Tapi kalau misalnya menurut perhitungan Masehi, umur Rasulullah SAW itu lebih 63 tahun. Jadi ini hitungannya adalah, hitungannya adalah hitungan Hijriah. Kalau misalnya dihitung dari bulan Masehi, maka umur Rasulullah SAW kurang dari 63 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menghabiskan waktu beliau, menghabiskan hari-hari beliau untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan kepada umat, menyampaikan semua amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu larangan kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya haji terakhir itu dalam sejarah disebut dengan 3 sebutan. Yang pertama adalah Hajjatul Wada. Haji Wada. Kenapa dikatakan Haji Wada? Karena itu adalah haji pertama dan haji terakhir Rasulullah SAW. Haji perpisahan. Apa arti wada? Perpisahan. Haji perpisahan. Perpisahan Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya. Itu adalah rukun, ya, rukun kelima, yang pertama dan terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau ditanya dalam sejarah, berapa kali Rasul melaksanakan haji? Sekali, pada tahun 10 Hijriah. Kemudian haji itu disebut haji Islam, Hajjatul Islam. Kenapa disebut dengan Hajjatul Islam? Karena dalam Islam itu diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji 1 kali seumur hidup. Dan itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan para ahli sejarah mengatakan bahwa haji itu disebut juga dengan Hajjatul Balagh. Haji menyampaikan semua perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam peristiwa itu pada tanggal 9 Zulhijjah di Arafah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Ini agama ini telah Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurnakan nikmat pada kalian, dan Allah Subhanahu Wa Taala ridha Islam sebagai agama kalian. Maka disebut dengan haji balagh atau haji penyampaian. Yang kata orang Yahudi mengatakan seperti ini, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikannya sebagai hari raya. Kenapa? Karena ini adalah ayat yang paling ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Tapi ternyata ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan ini merupakan kemuliaan bagi Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa meneladani
sifatnya Rasulullah SAW, aktivitas Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.